Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita bertemu lagi malam ini untuk mendengarkan Rema, Renungan Malam. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Bapa di surga, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Engkau Bapa yang baik, yang memelihara hidup kami, yang mencukupi segala keperluan kami. Bahkan Tuhan yang senantiasa setia menjaga, menolong, dan memberkati hidup kami. Kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, urapi kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan malam ini adalah berhasil dan beruntung. Kita akan membaca di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, setelah Musa mati, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan yang akan memimpin umat Israel menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Yosua seorang yang biasa, tentunya akan ada perasaan gentar, takut dalam menjalani panggilan Tuhan ini. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan membuat Yosua berhasil dan beruntung dalam seluruh perjalanan hidupnya untuk mengemban tugas mulia dari Tuhan ini. Demikian juga dengan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan juga punya rencana atas perjalanan hidup kita di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan ingin kita juga melaksanakan tugas mulia, yaitu untuk bersaksi memberitakan Injil keselamatan, supaya kita membawa orang lain masuk ke dalam tanah Kanaan surgawi. Dan Tuhan juga berjanji menyertai kita dan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Lalu, apakah pesan Tuhan bagi kita agar perjalanan kita berhasil dan beruntung? Yang pertama, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang penuh kuasa. Oleh karena itu kita harus sering mengucapkan firman Tuhan. Perkataan kita haruslah dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan kebenaran. Selain berisi tentang kebenaran, firman Tuhan juga berisi tentang janji dan pengharapan bagi kita. Perkatakan setiap janji Tuhan, perkatakan pengharapan kita. Jangan memperkatakan hal-hal yang tidak baik, jangan memperkatakan hal-hal yang negatif, yang buruk dan pesimis. Perkatakanlah kebenaran, janji dan pengharapan akan keberhasilan, keberuntungan dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan. Merenungkan artinya memikirkan. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isilah terus pikiran kita dengan firman Tuhan. Paulus berkata, pikirkanlah semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Janganlah kita selalu memikirkan masalah-masalah kita, pergumulan kita, dan segala hal yang sia-sia. Pikirkanlah tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan segala perbuatan Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita. Bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Pikirkanlah hal-hal yang positif yang dapat membangun iman kita dan pengharapan kita. Lalu yang ketiga, saudara, kita harus bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Selain perkataan dan pikiran kita yang harus sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tindakan perbuatan kita juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati dalam bertindak dengan tetap berpegang teguh serta mentaati firman Tuhan. Hati-hatilah dengan perilaku, sikap, dan segala sesuatu yang kita perbuat haruslah sesuai firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh oleh perbuatan orang lain yang tidak benar dan tidak baik. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Perilaku kita harus berbeda dengan orang dunia. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus bagi dunia ini melalui perbuatan baik kita dan memuliakan nama Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Tuhan berjanji akan membuat kita berhasil dan beruntung dalam seluruh aspek hidup kita.
baik rumah tangga kita, baik usaha dan pekerjaan kita, cita-cita dan masa depan kita, yang semuanya itu bertujuan untuk melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus memperkatakan firman Tuhan, yaitu janji Tuhan, kata-kata berkat, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif yang berasal dari firman Tuhan. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, kita harus bertindak hati-hati dalam perilaku, sikap, dan perbuatan kita yang harus sesuai selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu malam ini. Kami boleh memahami, mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan juga punya rencana yang terbaik, terindah dalam hidup kami, untuk memakai kami menjadi alat-Mu yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Dan tolong kami supaya kami juga dapat membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus, memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, dan melalui hidup kami yang selaras seturut dengan firman Tuhan, maka orang lain akan percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati kami dan teguhkan iman kami terus, untuk kami terus hidup di dalam firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.